KKP akan melakukan investigasi dan menelusuri fakta sebenarnya terkait dugaan eksploitasi ini. Jika benar terjadi, kami akan laporkan kasus ini ke Regional Fishery Management Organization. Tadi pagi mereka sudah berangkat dengan Garuda Indonesia menuju Jakarta dan semuanya dalam keadaan sehat, insya Allah. Dalam surat kontrak pekerja, di mana apabila mereka meninggal, apabila tidak dimakamkan, ya dikremasi, kemudian akan dikirimkan ke pihak keluarga Abu dari jenazah tersebut di kontrak kerja. Namun akhirnya dia dilarung di laut. Nah, seperti diberitakan oleh MBC pula, video ini kemungkinan besar diambil di akhir bulan Maret 2020 ini. Nah, dalam pemberitaan MBC juga terungkap permasalahan yang dihadapi anak buah kapal Indonesia di kapal berbendera RRT Longshin 605 dan Tianyu 8 beberapa hari lalu yang berlabuh di Busan, Korea Selatan. Kedua kapal ini untuk Anda ketahui membawa 46 awak kapal WNI dan 15 diantaranya berasal dari kapal lain, kapal ketiga, yakni Longshin 629. Nah, selain Ari ada juga jenazah E yang diduga meninggal. Kita belum tahu seperti apa hasil tes dari dokter di Rumah Sakit Busan, namun dia meninggal di Rumah Sakit Busan dan menunjukkan gejala yang yakni gejala pneumonia dan saat ini sedang proses untuk dipulangkan ke Indonesia. Selain Ari, di bulan sebelumnya ada di bulan Desember 2019 ada 2 WNI Indonesia juga yang meninggal di kapal ini. Kemudian 2 WNI ini pun jasadnya dilarung ke laut atas nama Al-Fatah berusia 19 tahun dan juga Sepri berusia 24 tahun. Nah, selain pelarungan jenazah atau totalnya ada 3 jenazah ABK WNI pemirsa kelautan, juga terungkap dugaan eksploitasi pekerja dan juga pelanggaran HAM di kapal-kapal ini. Kesaksian ABK mengatakan bahwa mereka dipaksa bekerja 18 jam sehari dengan jam makan hanya sebentar, yakni 15 hingga 20 menit begitu. Jam tidur otomatis kurang apabila kita bekerja 18 jam dalam satu hari. Kemudian mereka juga mengalami kekerasan fisik oleh wakil kapten dan juga kru senior dari kedua kapal tersebut. Mereka pun berbeda dengan ABK berkebangsaan Tiongkok yang minum air mineral dari tanah begitu. Para WNI dipaksa meminum air laut yang telah disuling. Nah, pengakuan dari ABK juga mengatakan 5 ABK bekerja selama 13 bulan dan Anda bayangkan 13 bulan ini mereka hanya digaji sebesar 1,7 juta rupiah. Nah, langkah apa kemudian dari pemerintah Indonesia setelah melihat kejadian ini dari Kemenlu, dari KKP, dari kemudian beberapa organisasi seperti Serikat Pekerja Perikanan Indonesia pun memberikan reaksinya atau tanggapannya dan kementerian yang terkait pun juga cepat bergerak untuk menangani kasus ini. Yang pertama adalah dari Kemenlu pemirsa memulangkan 11 ABK pada 24 April yang lalu dan hari ini tiba 14 ABK warga negara Indonesia lainnya. Sementara 20 ABK yang lain, ingat totalnya ada 46, 20 ABK yang lain memilih untuk melanjutkan pelayaran di kapal perikanan RRT ini. Nah, KBRI Seoul juga sedang mengupayakan pemulangan jenazah awak kapal atas nama inisial E yang tadi meninggal di Rumah Sakit Busan, Korea Selatan dengan gejala pneumonia. Nah, KBRI Beijing di sisi lain telah menyampaikan nota diplomatik untuk meminta klarifikasi mengenai kasus ini. Dalam penjelasannya, Kementerian Luar Negeri RRT menerangkan bahwa pelarungan telah dilakukan sesuai praktek kelautan internasional untuk menjaga para awak kapal lainnya. Namun sejumlah pihak di tanah air mengatakan bahwa pelarungan ini adalah pilihan terakhir, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Nah, guna meminta penjelasan tambahan mengenai alasan pelarungan jenazah dan juga perlakuan yang diterima oleh ABK WNI ini, Kemenlu akan memanggil Duta Besar RRT untuk Indonesia.